Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Yuris Halifi. Setelah sekian lama kita baru bertemu kembali ya di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, saya ucapkan selamat bergabung di channel kita yang sederhana ini. Dan jangan lupa bagikan channel ini agar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika atau Univ BSI. Tidak lain tidak bukan adalah mata kuliah Web Programming 2. Mata kuliah Web Programming 2 ini merupakan matkul lanjutan dari Web Programming 1 ya teman-teman. Dimana di Web Programming 1 ini hanya membahas web secara native. Nah kebetulan untuk seri playlist Web Programming 1 sudah ada di channel ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek playlist yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi atau di atas. Nah lanjut di playlist ini, di playlist mata kuliah Web Programming 2, kita akan sama-sama membahas nih teman-teman salah satu framework PHP yang sudah ternama. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya framework PHP Laravel. Nah semoga playlist ini juga seru nih teman-teman ya untuk kita ikuti bersama-sama. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai pembahasannya. Yang pertama, ya ini tentang pengenalan, instalasi, dan konfigurasi pada Laravel. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke dalam video pertemuan pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu Laravel ya teman-teman. Laravel adalah salah satu kerangka kerja web dengan sintaks yang lebih ekspresif dan elegan. Nah ini adalah kutipan yang saya ambil langsung dari laravel.com ya webnya. Tapi di sini ada salah satu hal yang harus kita garis bawahi, ada yang namanya kerangka kerja web. Nah sebenarnya apa sih itu kerangka kerja web? Kerangka kerja web adalah software framework yang menyediakan struktur standar untuk pengembangan aplikasi web. Tugas utama kerangka kerja web yang pertama, menyediakan elemen umum dalam pengembangan aplikasi, termasuk di dalamnya ada manajemen sesi, autentikasi, sistem template, dan lain-lain. Kemudian, menyederhanakan proses pembuatan, pemeliharaan, dan deployment aplikasi. Jadi di sini kita sudah disediakan kerangka, di mana kerangka ini sudah ada coding-coding khusus yang disediakan sehingga kita tinggal memakainya saja. Dan kalau seperti itu, sudah pasti mengurangi kompleksitas dan waktu pengembangan aplikasi itu sendiri. Kemudian kerangka kerja web yang populer, yang pertama ada Django. Django ini basisnya bahasa pemrograman Python. Kemudian ada Ruby on Rails, ini bahasa pemrogramannya Ruby. Kemudian ada Express.js, ini bahasa pemrograman Node.js. Kemudian ada ASP.NET, ini dari bahasa pemrograman C#. Dan yang terakhir yang akan kita gunakan adalah Laravel. Nah, Laravel ini adalah kerangka kerja web dari bahasa pemrograman PHP. Nah, sebenarnya ada banyak juga kerangka kerja web pada bahasa pemrograman PHP yang paling populer, termasuk adalah salah satunya CodeIgniter, YII, dan lain-lain. Kemudian kita balik lagi ke Laravel. Nah, Laravel ini pertama kali dikembangkan oleh Tyler Otwell dan pertama kali rilis pada tanggal 9 Juni 2011. Nah, Laravel ini katanya dibuat sebagai alternatif framework CodeIgniter tadi atau CI tadi ya. Nah, saat ini pada video ini dibuat, Laravel sudah mencapai versi 11. Nanti kita akan gunakan Laravel 11 di playlist kita kali ini. Kemudian tujuan Laravel adalah untuk membuat proses pengembangan bisa dinikmati pengembangnya atau developer atau kita ya, tanpa harus mengorbankan fungsionalitas aplikasinya. Terus kata Om Taylor ini menyebutkan bahwa happy developers make the best code, atau pengembang yang bahagia sudah pasti menghasilkan kode yang terbaik. Oke, kemudian apa sih fitur utama Laravel ini? Yang pertama, sudah pasti Laravel ini memakai konsep MVC, di mana MVC ini merupakan singkatan dari model view dan controller. Model ini untuk merepresentasikan bisnis data ke dalam database, untuk view untuk menampilkan UI pada tampilan yang akan diberikan kepada user. Sedangkan controller adalah bagian yang mengontrol keduanya teman-teman ya. Jadi controller ini mengontrol si model dan view untuk nanti diberikan kepada user. Nah, konsep MVC ini sudah pasti menggunakan konsep OOP ya, atau Object Oriented Programming. Kemudian ada yang namanya templating engine. Nah, templating engine ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah kita sebagai pengembang untuk
mengembangkan antarmuka atau UI dengan sintaks yang bersih dan mudah dipahami. Nah, templating engine yang ada di Laravel ini adalah Blade ya, teman-teman. Kemudian ada juga Artisan Console. Nah, Artisan Console ini adalah command line-nya atau CLI, Command Line Interface. Command Line Interface bawaannya Laravel yang digunakan untuk membantu kita sebagai pengembang melakukan berbagai tugas dalam pengembangan aplikasi. Jadi nanti teman-teman yang biasa bikin manual seperti database, bikin controller, model, nah ini kita hanya perlu menggunakan terminal untuk membuat itu semua. Kemudian ada Eloquent ORM. Nah, Eloquent ORM ini atau singkatan dari Object Relational Mapping. Nah, Eloquent ORM ini juga bawaannya Laravel yang menyediakan cara sederhana dan intuitif untuk berinteraksi dengan database nih. Kemudian ada juga autentikasi dan authorization. Kemudian ada testing juga. Kemudian ada juga yang lain seperti packaging system sampai WebSocket programming ya. Ini teman-teman bisa cari sendiri lebih lanjut ya. Kemudian nanti requirement yang kita perlukan untuk menggunakan Laravel 11. Ya, jadi kebetulan kalau teman-teman khususnya teman-teman dari kampus BSI, kalau lihat dari modul itu masih menggunakan Laravel versi 10. Nah, sedangkan nanti kita di sini akan menggunakan Laravel versi 11 aja ya. Nah, kebetulan perbedaannya nggak jauh banget, justru lebih enak dan lebih ringan untuk Laravel versi 11. Nah, requirement-nya yang digunakan untuk Laravel 11 kebetulan nanti kita akan menggunakan PHP di atas 8.2. Requirement-nya sudah saya siapkan di bawah ya, di kolom deskripsi. Nanti kita akan pakai PHP 8.3 saja langsung, karena yang terbaru saat ini pada saat video ini dibuat PHP versi 8.3. Kemudian kita menggunakan web server Laragon. Jadi teman-teman yang barangkali sudah terbiasa dengan Exam, nah ini juga sama penggunaannya. Jadi Laragon ini alternatif dari Exam. Kemudian nanti kita akan menggunakan MySQL, kita akan gunakan Git, Composer, dan kode editor. Kebetulan di sini saya akan menggunakan VS Code ya. Teman-teman boleh menggunakan apapun itu sesuai kenyamanan teman-teman, tapi di sini saya sarankan kita gunakan VS Code karena di sini ada beberapa extension yang harus diinstal nih. Nah, ini requirement ini silakan teman-teman boleh download dan install dulu. Nah, adapun ekstensi yang harus diinstal di VS Code antara lain ini ya teman-teman ya, ada 9. Teman-teman boleh diinstal dulu sebelum nanti kita praktek. Jadi itu sedikit penjelasan tentang apa itu Laravel. Jadi langsung aja kita praktek untuk instalasi dan konfigurasi pada Laravel. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai instalasi dan konfigurasi. Untuk instalasi silakan teman-teman install seperti biasa aja. Jadi cukup di next sampai selesai, sampai finish. Nah, kemudian kalau udah selesai diinstal semuanya, teman-teman bisa mengkonfigurasikan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, pastikan teman-teman environment-nya ini disetting dulu, barangkali ada exam ya yang masih nempel pada sistem variabel path-nya nih. Pilih yang sistem variabel, pilih path, lalu edit. Nah, di sini pastikan yang c/exam-nya sudah tidak ada. Jadi nanti biar PHP versi 8.3-nya tidak terganggu. Kemudian silakan teman-teman ekstrak PHP versi 8.3, kemudian buka aplikasi Laragon. Nah, sekarang kita buka dulu Laragon. Sekarang kita mau pindahin PHP versi 8.3 ke foldernya. Biar cepat kita klik root aja di sini ya. Klik root. Nah, di sini kita naik satu folder ke folder Laragon. Jadi teman-teman boleh bisa manual juga. Teman-teman ke C terus ke Laragon. Terus PHP 8.3 yang sudah diekstrak dipindahkan ke dalam folder bin, lalu PHP. Nah, di sini pastekan teman-teman. Nah, sebetulnya Laragon ini sudah langsung terinstall PHP 8.1 nih. Nah, karena kebetulan Laravel kita Laravel 11 yang perlu PHP 8.3, makanya kita langsung aja install sekalian versi 8.3-nya di sini ya. Nah, pastekan di sini, silakan. Setelah itu kita masuk ke foldernya. Kita kopikan URL foldernya nih. Kita copy, kita masukkan ke environment yang tadi teman-teman. Nah, kita masukkan ke sini. Kita pilih new, dipastekan ke sini. Nah, teman-teman tinggal klik OK, terus OK lagi ya sampai ini ketutup. Nah, ini kebetulan saya sudah ada, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Ini saya klik cancel aja, terus ini OK, ini OK. Nah, sekarang kita mau cek dulu nih apakah versi PHP-nya sudah versi 8.3 atau belum. Caranya kita ke CMD, kita ketik
PHP strip V. Nah, di sini sudah versi 8.3 yang sudah kita tadi daftarkan ke dalam environment. Kalau teman-teman PHP-nya belum berubah, barangkali ada folder exam yang teman-teman ubah nama foldernya sehingga masih terbaca PHP versinya exam ya. Tuh, jadi silakan teman-teman cari. Kalau sudah seperti ini tandanya sudah bisa kita lanjut ya. Oke, ini boleh kita close lagi aja. Oke, kita lanjut. Teman-teman silakan ekstrak PHP MyAdmin-nya. Silahkan nanti pindahkan ke sini, ke folder C Laragon ya, masih sama. Pindahkan ke folder etc apps, pastekan di sini. Setelah ini kita bisa langsung install Laravel-nya teman-teman ya. Kita sudah ready nih. Sekarang teman-teman buka web browsernya. Di sini saya mau pakai Chrome. Kita mau ke laravel.com. Nah, ini kita klik get started aja. Nah, pas kita get started, otomatis versinya sudah versi yang terbaru nih. Teman-teman scroll ke bawah sampai kepada Laravel nih, yang ini Laravel Project, creating a Laravel Project. Nah, di sini ada catatannya teman-teman ya. Sebelum kita membuat project pertama Laravel kita, tolong pastikan lokal mesinnya sudah punya PHP dan Composer yang terinstall di sistem gitu ya. Jadi Laravel ini akan kita install melalui terminal menggunakan satu baris ini. Oke, silakan teman-teman copy aja atau bisa klik ini. Kita buka Laragonnya lagi. Nah, ini kita lebih cepat, kita klik terminal aja. Terus ini mau saya zoom biar kelihatan. Oke, segini mungkin cukup ya. Saya paste di sini. Nah, di sini nanti yang akan bekerja adalah Composer ya, yang sudah teman-teman install. Composer, tolong dong bikinin project baru dari Laravel yang nanti namanya adalah example app. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa menginstal Laravel versi 10 ataupun sampai yang tadi 4.2 ya. Caranya kayak gini nih. Misalkan gini, Laravel versi 10 atau nanti Laravel versi 8 silakan gitu ya. Nah, ini kalau Laravel versi 11 langsung aja kayak gini. Gak usah ditulis 11-nya. Nah, terus di sini kita mau ubah example app-nya menjadi perdana Laravel tanpa spasi ya. Nah, tapi sebelum kita enter ini perintahnya, ada 3 ekstensi yang harus teman-teman tambahkan di Laragon. Kita balik lagi ke Laragon. Nah, sekarang teman-teman klik kanan di sini, kemudian pilih PHP. Ya, ini sebelum kita ke ekstensi, kita ubah dulu versi PHP-nya nih. Versi PHP-nya ke 8.3. Kemudian teman-teman jangan lupa install ekstensi berikut ini. Ini kita install PDO SQLite. Kemudian SQLite 3. Yang ketiga adalah zip. Ini nggak apa-apa kita install PDO SQLite dan SQLite 3. Walaupun nanti kita nggak pakai SQL ya, kita mau pakai MySQL nggak apa-apa. Ini di checklist aja. Barangkali nanti kalian punya project lain yang nanti perlu pakai Laravel, jadi nggak usah di enable lagi ekstensinya. Nah, ini kita balik lagi ke terminal yang ini. Nah, setelah ini kita bisa langsung enter aja teman-teman. Nanti ini kita tunggu aja sampai selesai. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini, sudah done semua, kita langsung aja masuk ke folder perdana Laravel tadi. Caranya kita cd atau change directory perdana Laravel. Nah, enter. Kita tinggal ketikkan kode spasi titik enter. Nah, ini otomatis langsung membuka VS Code ya. Tuh, keren ya. Nah, ini saya mau zoom in dulu. Nah, mungkin segini cukup ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur dari project Laravel. Mulai dari folder app, di folder app ada HTTP, dalam HTTP ada controller, yang di dalamnya ada file controller.php, sampai kepada fight.config.js. Nah, gimana kalau sekarang kita jalanin dulu aja, jangan ada yang diubah-ubah dulu. Kita running dulu bagaimana tampilan awal dari si Laravel kita ini. Caranya biar cepat kita langsung ke Laragon aja teman-teman ya. Nah, dari Laragon teman-teman bisa klik start all di sini ya. Diklik start all biar Apache dan MySQL-nya jalan. Nah, nanti kalau teman-teman seandainya portnya Apache dipakai oleh port yang lain, port 80 ini kita bisa ubah sebenarnya teman-teman ya. Caranya klik kanan, preference ke service and port. Nah, ini alamatnya bisa diubah. Atau kalau biar cepat Apache-nya dimatiin, pindah ke Nginx. Jadi nanti ada 8080 ya di belakang URL-nya. Oke, di sini kebetulan saya tidak ada port yang keganggu. Jadi saya pakai Apache aja.
Nah, di sini sudah bisa kita gunakan. Caranya kita tinggal klik kanan lagi, pilih www, kita pilih Perdana Laravel. Nah, di sini kebetulan saya punya 3 project Perdana Laravel. Kita klik aja. Nah, ini ya. Ini saya zoom out dulu. Nah, kayak gini bawaan aslinya. Jadi ini versi Laravel 11.26.0 dan menggunakan PHP 8.3.11. Kalau teman-teman di sini warnanya hitam, berarti teman-teman menggunakan tema Windows dark ya. Nah, kebetulan di sini saya pakai yang tema light atau tema putih, jadi backgroundnya putih. Jadi ini dia bisa menyesuaikan ya. Ini keren ya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kita di video yang pertama ini tentang pengenalan Laravel, instalasi dan konfigurasi. Untuk kegiatan coding, kita lanjut di video berikutnya, di video pertemuan 2. Jadi teman-teman tolong sabar dulu. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa pada video berikutnya.